Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malsya Yuniza Ataula dengan NIM 04031281924040. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan skill lab ilmu penyakit mulut dengan materi pemeriksaan jamur mukosa menggunakan KOH pada di lidah. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini yang pertama adalah boneka dengan mulut terbuka dan sudah ditempelkan dengan lidah. Selanjutnya di sini ada dental standar dengan kaca mulut, pinset, sonde, dan juga ekskavator. Di sini saya menggunakan wooden stick untuk melakukan pemeriksaan pada lidah nanti. Selanjutnya di sini terdapat tabung spesimen yang sudah saya tempeli label nama yang berisi mengenai identitas pasien dan juga tanggal pengambilan dan lokasi spesimen. Selanjutnya di sini terdapat kotak sampah meja, kemudian ada kotak tisu dan wadahnya. Selanjutnya ada sarung tangan atau handscoon. Di sini terdapat masker dan juga ada hand sanitizer. Hal pertama yang harus saya lakukan dalam melakukan pemeriksaan ini adalah meminta pasien untuk duduk di dental unit, memintanya berkumur-kumur, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan apa yang akan saya lakukan hari ini. Baik, apa benar ini dengan Bu Dian? Benar. Umurnya berapa, Bu? Baik, jadi pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan Bu. Saya akan mengambil spesimen pada lidah Ibu karena dicurigai terdapat jamur. Ibu boleh berkumur-kumur terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan operator. Karena pemeriksaan ini harus steril, maka saya juga harus menyiapkan dengan steril. Yang pertama yang harus saya lakukan adalah menggunakan hand sanitizer pada tangan saya terlebih dahulu. Kemudian mengenakan masker. Mengenakan sarung tangan atau handscoon. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen ini ditujukan untuk mengetahui terdapat infeksi lesi yang mungkin saja disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Pemeriksaan spesimen ini juga ditujukan untuk melihat jenis dan penyebab dari suatu penyakit, sehingga nanti kita dapat melakukan pengobatan yang tepat untuk penyakit tersebut. Nah, cara yang akan saya lakukan dalam melakukan pengambilan spesimen lesi pada hari ini adalah saya akan menggunakan wooden stick atau scalpel, di mana nanti wooden stick atau scalpel ini harus dilakukan dengan steril. Seluruh pemeriksaan harus dilakukan dengan steril. Saya akan menggunakan wooden stick atau scalpel ini kepada lidah si pasien dengan sudut 45 derajat dan akan dilakukan pengerukan dari atas hingga ke bawah permukaan lidah. Nah, pengerukan ini akan diulangi sebanyak 5 atau 10 kali. Selanjutnya, spesimen yang sudah didapatkan dari pengerukan ini akan saya letakkan pada tabung spesimen yang kemudian saya tuliskan identitas dan juga tanggal pengambilan dari lesi. Kemudian selanjutnya, tabung spesimen ini akan dibawa ke laboratorium mikrobiologi atau laboratorium patologi klinik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, baik Ibu, kita akan melakukan pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen ini dilakukan dengan menggunakan kerukan. Kerukan ini akan saya lakukan ke bagian permukaan lidah Ibu dari bagian atas hingga ke bawah ya Bu. Nanti mungkin agak sedikit sakit atau terdapat tekanan yang ringan, tapi nggak apa-apa ya Bu, ditahan sebentar. Baik, selanjutnya boleh dibuka mulutnya sebesar 3 jari. Boleh dijulurkan lidahnya. Baik, di sini saya akan melakukan pengambilan spesimen menggunakan wooden stick. Wooden stick ini akan kita letakkan pada bagian lidah si pasien. Pada kasus ini di bagian dorsum lidah. Nah, pada bagian dorsum lidah ini akan kita lakukan pengerukan pada lesi yang kita curigai sebagai jamur. Akan dilakukan pengerukan dengan sudut 45 derajat dari wooden stick ini. Kita lakukan kerukan dari bagian posterior hingga ke anterior lidah sebanyak 5 hingga 10 kali. Spesimen yang sudah kita ambil ini akan kita letakkan pada tabung spesimen yang sudah dipastikan steril. Akan kita letakkan ke tabung spesimen. Selanjutnya, tabung spesimen ini akan kita beri beberapa keterangan, di antaranya identitas pasien yang berisi
nama pasien, usia pasien, dan juga jenis kelamin pasien. Dan juga kita lengkapi dengan tanggal pengambilan spesimen dan juga lokasi dari spesimen. Pada kasus ini, lokasi spesimen terdapat pada bagian dorsum lidah. Selanjutnya, tabung spesimen ini akan kita kirimkan ke laboratorium mikrobiologi atau laboratorium patologi klinik. Yang selanjutnya akan diletakkan spesimen ini pada kaca objek, akan ditetesi dengan KUH dan dilakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop. Hal ini ditujukan agar kita mengetahui jenis dan penyebab yang pasti dari suatu penyakit tersebut agar dapat dilakukan pengobatan yang tepat. Sekian mengenai video pengambilan spesimen dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.